Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Indun berharap anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan kemudahan nanti dalam memahami materi yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semuanya, silakan bagi yang belum disiapkan buku-bukunya, kita siapkan dulu. Dan kalau sudah siap, kita simak video pembelajaran kali ini. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Anak-anak hebat, apa yang dapat kamu lakukan untuk lingkungan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Apa kegiatan positif yang bisa dilakukan pada masa pubertas? Ayo cari tahu melalui gambar poster yang ada dalam pembelajaran ini. Apa yang dimaksud dengan poster? Poster adalah plakat yang dipasang di tempat-tempat umum. Poster umumnya berisi gambar, pesan atau informasi tentang suatu topik bagi para pembacanya. Apabila informasi atau gambar pada poster mudah dipahami oleh pembaca, maka poster tersebut dapat dikatakan baik dan informatif. Poster banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis, contohnya di rumah sakit, puskesmas, sekolah, kantor, atau pusat-pusat perbelanjaan. Perhatikan gambar poster berikut ini. Poster tersebut memberikan informasi kepada kita tentang pubertas pada anak. Selain itu, poster tersebut juga memberikan informasi tentang cara menyikapi pubertas. Pubertas terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Untuk membuat poster, terdapat berbagai unsur yang harus diperhatikan, yaitu judul, informasi atau isi, gambar, dan sumber atau daftar pustaka. Yang pertama, judul. Judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Judul poster juga harus mencakup keseluruhan isi poster. Selain itu, perhatikan juga ukuran huruf yang digunakan dalam membuat poster. Judul poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 2 meter. Yang kedua, informasi atau isi. Isi poster berisi penjelasan tentang judul poster. Isi poster sebaiknya dibuat dalam bentuk poin-poin sehingga lebih efektif dan efisien. Ukuran huruf yang digunakan dalam isi poster juga harus diperhatikan. Isi poster sebaiknya dapat terbaca dari jarak sekitar 1 meter. Unsur yang ketiga yaitu gambar. Gambar membuat poster menjadi lebih menarik. Selain itu, gambar juga memperjelas isi poster. Carilah atau buatlah gambar yang sesuai dengan judul poster. Hal tersebut bertujuan agar gambar poster sesuai dan dapat memperjelas isi poster. Unsur yang keempat yaitu sumber atau daftar pustaka. Informasi dan gambar yang digunakan dalam pembuatan poster dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut dapat berasal dari buku atau internet. Pada bagian sumber atau daftar pustaka ini, cantumkanlah sumber-sumber pustaka dari isi dan gambar yang digunakan dalam poster. Fokus ke tanda kotak merah. Contoh penulisan daftar pustaka yang pertama, nama penulis, itu dibalik, ini namanya Agus Daryo, Agus, titik, 2004, itu tahun terbit, titik, kemudian judul buku menggunakan italik atau huruf miring, kemudian titik, kota terbit, titik 2, penerbit. Sekarang silakan kalian buat perencanaan poster dengan tema pubertas. Kamu dapat mengembangkan tema tersebut untuk dibuat judul, contohnya tentang tanda-tanda pubertas, cara mengatasi permasalahan
pubertas dari sisi kesehatan, serta cara mengatasi atau permasalahan pubertas dari sisi perilaku atau sikap. Boleh juga kalian mengembangkan dengan judul yang lain. Berikut ini adalah contoh poster-poster yang telah dibuat oleh kakak kelas kalian. Jika kamu telah memasuki masa pubertas, isilah masa-masa itu dengan kegiatan yang positif. Apa saja kegiatan positif yang dapat kamu lakukan? Kamu bisa melakukan kegiatan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan. Kamu bisa melakukan kegiatan rutin membaca buku untuk menambah pengetahuan. Dan masih banyak kegiatan lain yang bisa kamu lakukan. Pada masa pubertas, hendaknya juga isi hari-harimu dengan sikap-sikap positif. Sebagai contoh, peduli lingkungan. Peduli lingkungan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua. Peduli lingkungan bisa juga dilakukan oleh anak seusiamu. Bacalah teks berikut ini, semoga menginspirasi dirimu. Jadi aktivis peduli lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Peduli dengan lingkungan bisa dilakukan siapa saja, tidak terkecuali anak-anak. Seperti yang dilakukan Flavian Abesam, bocah 11 tahun di Abu Dhabi, yang telah mengumpulkan lebih dari 650 kg koran bekas dan 60 telepon genggam tak terpakai untuk didaur ulang. Kita semua harus melakukan apa yang kita bisa untuk menjaga lingkungan. Sebuah perbuatan kecil bisa berdampak besar, ujar bocah yang masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar itu. Seusia kalian ya anak-anak hebat. Apa yang dilakukan Sam itu sebagai bagian dari gerakan daur ulang yang diprakarsai Kelompok Lingkungan Emirat atau EEG dalam kampanye Recycle, Reforest, Repeat. Sam yang tercatat sebagai siswa di sekolah dasar Al-Wadba di Abu Dhabi memulai keikutsertaannya dalam gerakan itu dengan menyumbang 450 kg koran bekas. Kemudian kembali lagi dengan 200 kg koran bekas lainnya. Sam dikutip dari Gulf News, mulai tertarik pada gerakan lingkungan di usia 6 tahun saat dirinya mengikuti kegiatan serupa di sekolah. Setelahnya, Sam mulai kerap mengikuti kampanye lingkungan seperti mengumpulkan kertas dan kaleng bekas, serta penghijauan. Sam bahkan mendatangi sejumlah toko elektronik untuk mengumpulkan telepon genggam tak terpakai. Aku pernah membaca tentang telepon genggam bekas yang harus dibuang secara khusus karena mengandung racun, ujarnya. Anak-anak, setelah membaca teks tersebut, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Jika sudah selesai, silakan kalian cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban berikut ini. Yang pertama, apa judul bacaan di atas? Jadi aktivis peduli lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kata kuncinya yaitu aktivis peduli lingkungan dan kumpulkan koran bekas. Perkiraan informasi berdasarkan kata kunci tadi yaitu aktivis yang peduli dengan lingkungan dengan cara mengumpulkan koran bekas. Yang keempat, apakah isi bacaan dalam teks sama dengan isi informasi sesuai kata kunci berdasarkan perkiraanmu? Iya, benar. Informasi dalam teks sesuai dengan kata kunci berdasarkan perkiraan pada jawaban nomor 3. Bagaimana anak-anak hebat? Apakah jawaban kalian sudah sesuai? Alhamdulillah, jika sudah sesuai berarti kalian sudah bisa memahami pelajaran ini dengan baik. Apabila ada yang belum sesuai, itu artinya kalian harus belajar lebih giat lagi. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi anak-anak. Bagaimana materinya? Menarik bukan?
Tentunya anak-anak juga bisa mencari lagi materi dari referensi atau sumber yang lain, bisa dari internet, dari YouTube maupun dari buku-buku yang anak-anak miliki. Tidak lupa materi yang ada di LKS maupun paket anak-anak bisa membaca kembali, dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya anak-anak coba dan nanti dikumpulkan pada waktu yang Pak Ibu sampaikan melalui WA Group. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.